Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pada video kali ini, saya Muhammad Hafid bersama dengan rekan saya, senior saya, Bapak Suyud, dari tim pengembang pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan berbagi informasi tentang penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021, khususnya tentang desain pembelajaran untuk mata kuliah pertama, yaitu pendalaman materi, yang selanjutnya disebut analisis materi ajar berbasis masalah. Semoga video ini sebagai informasi bermanfaat bagi para dosen, para mahasiswa, maupun calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, outline presentasi dari materi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal ini, ya, mulai dari tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021 sampai ke penilaian. Satu-satu akan saya jelaskan. Ini adalah tahapan utuh dari penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021. Untuk desain pembelajarannya, kita fokus pada kotak-kotak yang ada warna background-nya ini. Jadi ada 3 kotak. 1, pendalaman materi. 2, pengembangan perangkat pembelajaran. 3, PPL di sekolah asal. Sedangkan tahapan secara utuh ini boleh diamati ini, ya, mulai dari guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017, 18, 19. Seterusnya ini. Lapor diri, lalu masuk ini sampai terakhir adalah UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Kalau lulus akan menjadi guru profesional yang bersertifikat pendidik. Nah, saya akan menjelaskan materi yang ini. Ya, baik, Ibu, Bapak, dan saudara semua, ada yang berbeda dari PPG dalam jabatan tahun 2021 dibanding dengan PPG dalam jabatan tahun 2020, tahun sebelumnya, yaitu ada aktivitas belajar mandiri yang dilakukan sebelum mahasiswa masuk ke aktivitas pendalaman materi. Ini yang berbeda, ya. Jadi aktivitas belajar mandirinya dilepas, diberi kebebasan, diberi keleluasaan sebelum masuk ke aktivitas pendalaman materi, ya. Jadi nanti rinciannya akan kami bagikan informasinya secara lebih detail, ya. Lalu berikutnya di aktivitas pendalaman materi yang selanjutnya disebut dengan aktivitas analisis materi ajar berbasis masalah. Ini ada 4 kegiatan besar. 1, analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi. Yang kedua, menyusun materi ajar berbasis masalah. 3, analisis materi ajar berbasis masalah modul pedagogik. Dan review dan refleksi. Ada 4 kegiatan. Nah, ini kalau dari sisi beban belajar dan durasi waktunya. Sama-sama 5 SKS antara PPG dalam jabatan tahun 2021 yang akan kita selenggarakan ini dibanding tahun sebelumnya. Sama-sama 5 SKS, tetapi durasi waktunya berbeda. Yang lalu 30 hari, yang sekarang 13 hari. Nah, 13 hari itu hitung-hitungannya, kalau kita mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi Permendikbud nomor 3 tahun 2020, beban belajar untuk jenis tutorial atau kuliah itu adalah 1 SKS-nya adalah 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Nah, yang kita kelola, yang kita desain penjadwalannya hanya yang tatap muka. Maka 5 SKS kali 16 tatap muka kali 50 menit ketemu 4.000 menit. Beban belajar dalam CP-nya 4.000 menit dibagi 50 menit ketemu 80 CP. Lalu beban belajar dalam harinya berarti 80 CP dibagi 6 CP per hari ketemu 13 hari. Jadi nanti aktivitas
pendalaman materi kita adalah 6 JP per hari. Ya, tentu kita tidak sampaikan di sini diskusi mengapa 6 JP kok tidak 4 JP, kok tidak 8 JP per harinya. Ini diskusinya sudah panjang, sudah lama ya. Ini tinggal menyampaikan informasinya. Ya. Baik. Nah, kenapa pendalaman materi ini masih rasional ya? Jadi guru dalam jabatan yang menjadi mahasiswa PPG ini ya, ketika mengajar selama menjadi guru, maka identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru itu merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Masalah itu bisa berada di guru, juga bisa berada di siswa. Jadi sumber masalah pembelajaran bisa dua. Bisa berasal dari siswa maupun kelas, ya. Tapi hati-hati juga bisa berada di guru itu sendiri. Apa masalah yang berada di guru? Defisit kompetensi, miskonsepsi. Kalau sampai guru ini miskonsepsi, berarti walaupun strategi pembelajarannya oke, itu artinya guru berhasil mengajar dengan benar hal yang salah. Ya, dari saya ulang, berhasil mengajarkan hal yang salah dengan cara yang benar. Nah itu ya. Jadi kalau dia mengalami miskonsepsi, ya. Jangan sampai guru yang berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri guru masih terdapat masalah, yaitu defisit kompetensi dan miskonsepsi. Ini yang menjadi alasan rasional salah satunya kenapa pendalaman materi ini penting. Ya, walaupun memang ada tentu pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan profesi sudah tidak perlu pendalaman materi, karena itu artinya tidak percaya pada pendidikan S1-nya. Ya, itu satu pendapat ya. Tapi pendapat yang lain juga menunjukkan fakta-fakta bahwa mahasiswa PPG khususnya dalam jabatan ini mengalami kesulitan ketika menghadapi uji pengetahuan. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu faktornya banyak. Salah satunya asal S1-nya ya. Jadi asal pendidikan S1-nya yang beragam, yang heterogen. Yang kedua tentu ketika dia sudah menjadi guru, dia berkutat dengan materi-materi yang diajarkan, sementara materi yang diujikan di dalam pendidikan profesi adalah advanced material, ya, materi-materi dengan high order thinking skill. Nah, ini menjadi perlu semacam refresh ya materi-materi ini. Ya, baik, Bapak Ibu. Saya berbagi informasi tentang aktivitas yang dijalani hari per hari ya, dari ini rinciannya ya. Kita bagi informasi tentang aktivitas belajar mandiri itu seperti apa ya, analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi itu seperti apa ya, dan seterusnya ya. Diawali dari aktivitas belajar mandiri. Jadi apa aktivitasnya? Membaca dan memahami modul atau materi ajar sebanyak 10 modul. Terdiri atas 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Ini perhatian untuk mahasiswa dan calon mahasiswa. Ya. Lalu yang kedua, menyusun peta konsep, istilah dan definisi pada modul yang sedang dipelajari. Yang ketiga, identifikasi masalah mengenai materi yang sulit difahami oleh mahasiswa. Yang keempat, mengidentifikasi atau menemukan miskonsepsi materi yang ada di modul tertentu, di modul tersebut. Ya. Lalu yang kelima, berlatih melalui tes formatif. Nah, saudara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, aktivitas nomor 2, 3, dan 4 dituangkan pada lembar kerja 1 di Learning Management System, tetapi melakukannya tidak pada saat belajar mandiri, melakukannya adalah pada saat awal masuk pendalaman materi. Ya, jadi pada saat belajar mandiri ini, saudara mahasiswa tinggal lembar kerjanya ini diisi secara offline dulu ya. Nanti pada saatnya mulai masuk pendalaman materi hari pertama, nah itu baru diunggah di Learning Management System atau LMS. Ibu Bapak, dosen dan saudara mahasiswa serta calon mahasiswa yang saya hormati, di aktivitas belajar mandiri ini mahasiswa diberi kebebasan. Modul ini hanya salah satu sumber belajar. Silahkan membaca materi lainnya. Prinsipnya adalah merdeka belajar. Jadi aktivitas belajar mandiri ini memegang prinsip-prinsip merdeka belajar.
belajar dari sumber belajar manapun dipersilahkan, ya. Waktunya juga merdeka. Memang ada hitung-hitungannya ya. Jadi 5 SKS kali 16 tatap muka kali belajar mandirinya itu 60 menit ya. Lalu kita sudah mendesain memberi kesempatan waktu sekitar 2 minggu ya. 14 hari, 15 hari, 16 hari itu. Nah, silahkan digunakan. Mau ambil pagi, siang, sore, malam, silahkan. Merdeka juga dari sisi waktu. Yang kedua, prinsip merdeka terbimbing. Pada saat aktivitas belajar mandiri ini dosen belum hadir. Dosen belum hadir. Maka dari itu mahasiswa PPG boleh kalau menemui kesulitan minta bimbingan dengan rekan-rekan sejawat di sekolahnya atau juga guru-guru penggerak yang hebat-hebat. Jika di sekitar ini ditemukan teman yang menjadi guru penggerak ya, atau di forum-forum MGMP, merdeka terbimbing. Juga ada memegang prinsip merdeka berlatih. Ini berlatih melalui tes formatif. Salah satu masukan dari peserta PPG 2020 adalah banyaknya tagihan atau tugas-tugas ya. Jadi tes formatif itu jumlahnya saya sampaikan ya. Ada 10 modul. Setiap modul 4 KB. Berarti ada 40 KB. Setiap akhir KB, kegiatan belajar KB, itu ada tes formatifnya. Sehingga yang lalu 40 tes formatif ini menjadi wajib. Nah, sekarang merdeka berlatih. Tes formatif ini hukumnya sunnah. Tes formatif. Yang wajib nanti tes sumatifnya. Ya. Tes formatifnya sunnah. Tetapi saya menghimbau untuk sukses uji pengetahuan sebaiknya berlatih. Ya. Tapi ini hukumnya sunnah. Nah, di mana saya bisa mendapatkan sumber belajar yang salah satunya adalah modul ini? Linknya ini. Tetapi kembali saya tegaskan bahwa ini adalah salah satu sumber belajar. Boleh belajar dari sumber yang lain. Jadi link modulnya ini, kalau link modul ini saudara perlukan, nanti akan saya tulis di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Ya. Nah, jika saya klik link tadi, maka akan ada beberapa modul yang bisa kita baca. Nah, ini modul yang sudah disediakan oleh GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini istimewanya, ya, saudara mahasiswa bidang studinya ekonomi juga bisa baca akuntansi dan keuangan. Di sini modul bisa saudara baca, semua bidang studi tersajikan. Ya. Nah, ini saudara tinggal klik nama bidang studinya, misalnya ekonomi, saya klik, maka akan keluar 3 menu, ya. Modul profesional nomor 1, nomor 2 modul pedagogik, nomor 3 lembar kerjanya yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau modul profesional kita klik, akan keluar 6 modul. Kalau pedagogiknya 4 modul, bidang studinya atau profesionalnya 6 modul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini sama ini, terupload 2 kali ini. Sehingga jumlahnya 7. Ini terupload 2 kali. 6. Ya, jadi begitu. Nah, baik. Aktivitas belajar mandiri sudah. Nah, sekarang kita ke hari demi hari untuk aktivitas pendalaman materi yang dalam hal ini PPG 2021 disebut aktivitasnya analisis materi ajar berbasis masalah. Ini amanah masukan dari beberapa stakeholders dalam acara evaluasi penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun lalu. Salah satu amanahnya adalah pembelajarannya menggunakan pendekatan atau berbasis masalah. Ya. Jadi hari pertama dilakukan secara sinkronus 6 JP, selalu ya, satu harinya 6 JP. Vkonnya, video conference-nya atau live meeting-nya sekurang-kurangnya 3 JP. Bapak Ibu dosen boleh 4 JP boleh, 5 JP boleh, 6 JP full. Vkon juga boleh. Apa aktivitasnya di hari pertama? Ya, biar tidak langsung ke modul bidang studi. Ini kritikan juga, masukan juga dari desain yang lalu. Desain yang lalu itu hari pertama langsung main. Akhirnya mahasiswa masih kesulitan LMS itu seperti apa, ya. Maka ini hari pertama kita lakukan orientasi analisis materi ajar. Bapak Ibu dosen, kami harap bisa menjelaskan secara tuntas materi ini kepada mahasiswa. Nah, memang orientasi secara umum mungkin sudah dilakukan di tingkat universitas.
tetapi orientasi yang dilakukan di bidang studi masing-masing dan dilakukan oleh dosen masing-masing sesuai bidang studinya untuk 13 hari aktivitas pendalaman materi itu apa saja masih sangat diperlukan, ya, agar mahasiswa dapat gambaran 13 hari itu apa aktivitasnya, apa tagihannya, biar tidak kaget, biar bisa mulai antisipasi. Oh, ternyata di hari ke-8 dan ke-9 ada tagihan menyusun materi ajar. Maka saya mulai hari pertama, kedua ini juga mulai 1 halaman, 1 paragraf sudah mulai. Biar dapat gambaran itu. Ya. Lalu yang kedua ini yang sangat penting juga, memahami dan melakukan simulasi learning management system. Ya. Mungkin tentang LMS ini sudah disampaikan oleh tim IT secara umum. Tetapi begitu masuk ke pendalaman materi oleh dosen sesuai bidang studinya ini juga penting, ya. Lalu yang ketiga, mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Belajar mandiri ada tagihannya, ya. LK nanti jumlahnya di slide berikutnya ada. LK ini yang saya tadi katakan untuk disimpan, disusun secara offline dulu, masuk ke pendalaman materi hari pertama diunggah. Nah, dosen juga melakukan konfirmasi tentang kelengkapan tagihan pada kegiatan belajar mandiri. Ya, itu hari pertama. Berikutnya hari kedua. Hari kedua adalah analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi. Ada berapa modul? 6 modul bidang studi. 1 hari 1 modul berarti kita butuh 6 hari. Sehingga ini siklusnya berulang untuk hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari kedua modul bidang studi 1, hari ketiga modul bidang studi 2, dan seterusnya hari ketujuh modul bidang studi 6. Hari ketujuh. Sehingga aktivitasnya berulang sama mulai dari hari kedua sampai hari ketujuh. Nah, ini dilakukan secara sinkronus. Sinkronus itu artinya apa? Antara dosen dan mahasiswa ada hubungan secara real time. Ya, bisa melalui video conference, bisa melalui diskusi, ya, diskusi yang ada di forum diskusi learning management systemnya. Ya, mahasiswa bertanya, dosen menjelaskan, dosen melempar pertanyaan, mahasiswa menjawab. Ada hubungan itu sinkronus, sudah termasuk sinkronus. Nah, dari 6 JP itu sekurang-kurangnya 3 diantaranya melalui video conference, live meeting, ya, tatap maya. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Dosen menyesuaikan, ya. 1, melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan LK 1.1. LK yang dikerjakan pada saat belajar mandiri dan diupload di hari pertama materi pendalaman materi, ya. Jadi pada saat belajar mandiri sudah buat LK itu, ya. Jadi ini diupload di hari pertama. Nah, ini difahami, ya, didiskusikan, ya. Lalu dosen sebelumnya melakukan overview atau peta konsep modul 1 itu mau bicara tentang apa, ya. Lalu memfasilitasi mahasiswa di dalam melakukan problem solving atas materi yang sulit difahami. Mahasiswa melakukan review dan diskusi advance material dan materi hot, melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi, ya, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Lalu melakukan refleksi materi ajar modul 1 dengan cara mengisi LK 1.2. LK 1.1 ini LK 1.2. Lalu mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul. Kalau ini wajib, memang, ya, wajib. Tapi sudah berkurang banyak dibanding tahun 2020, ya. Lalu dosen juga memastikan mahasiswa telah mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul. Hari kedua. Hari ketiga sama untuk modul 2. Hari keempat sama untuk modul 3, dan seterusnya hari ke-7 sama untuk modul ke-6. Ya, berikutnya, hari ke-8 dan ke-9. Apa itu? Menyusun materi ajar berbasis masalah. Ya, dilakukan secara sinkronus 6 JP, ya, bersama dosen. Lalu di luar itu menggunakan waktu yang 60 menit tugas terstruktur itu. Ya, jadi masih ada slot waktu untuk memang mengerjakan malamnya, ya, mahasiswa. Yang disusun adalah materi ajar, berapa tebalnya, Pak, berapa luasnya, Pak. Cukup setara 1 KB. Lihat struktur KB yang ada di modul,
Ya, modul 1 ada 4 KB, modul 2 4 KB, itu strukturnya seperti apa? Silakan milih salah satu KB yang di situ mahasiswa mengalami masalah. Ya. Jadi modulnya disusun berdasarkan problem based learning. Dosen melakukan pembagian KB, lalu memfasilitasi, memberikan konsultasi tentang penyusunan materi ajar ini. Saudara mahasiswa dan ibu bapak dosen, memang dari sisi kuantitas ini jumlah bagian PPG dalam jabatan 2021 ini jauh lebih kecil dibanding tahun 2020. Tetapi dari sisi quality atau mutu tidak kalah, karena ada tagihan menyusun materi ajar ini, ya, yang insya Allah kalau ini dikerjakan dengan bagus luar biasa. Ini sekaligus memberikan ruang bagi para dosen dan mahasiswa yang menemukan kelemahan-kelemahan di dalam modul yang sedang dibaca, ini kesempatan untuk menuangkan ya pemikirannya, membuat modul yang lebih baik. Kalau dosen bisa mempetakan KB secara lengkap dari 30 mahasiswa yang ada di rombelnya, 28 mahasiswa yang ada di rombelnya, 25 mahasiswa yang ada di rombelnya, lalu disatukan menjadi materi utuh, maka di LPTK itu akan ada satu karya modul yang hebat, yang luar biasa. Ya, sekaligus memberi ruang bagi ibu bapak dosen yang ingin melakukan masukan, memberikan masukan, mengkritik bahwa modul yang ada itu masih banyak kelemahan. Di sini ruangnya sekaligus. Ya, itu 2 hari waktunya. Berikutnya hari ke-10, ke-11, ke-12, ya, ini adalah analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik. Lembar kerjanya apa? Tidak ada lembar kerjanya. Tetapi ini adalah bahan untuk masuk ke isian lembar kerja di mata kuliah berikutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Ini berasal dari masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi pada diri siswa dan pada kelas. Nah, ini untuk aktivitas pendalaman materi tidak ada LK yang harus diisi, tetapi harus diikuti serius 3 hari ini karena ini adalah bahan untuk masuk ke aktivitas berikutnya, mata kuliah kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Ada 3 mata kuliah. 1 pendalaman materi, 2 pengembangan perangkat pembelajaran, 3 PPL. Ya, jadi itu selama 3 hari ini ya. Sudah 12 hari ya, kita ada 13 hari, tinggal hari terakhir, hari ke-13. Oh, maaf, sebelum saya menjelaskan hari ke-13, ini sekedar kita melirik isi modul pedagogik ini ternyata hebat, lengkap juga. 4 modul itu, modul 1 konsep dasar ilmu pendidikan, modul 2 peran guru dalam pembelajaran ABAD 21, modul 3 pembelajaran inovatif, modul 4 perancangan pembelajaran inovatif. Ya, ini isi modul. Baik, hari ke-13. Hari ke-13 ini cooling down ya, biar tidak dikritik seperti PPG 2020 ya. Habis pendalaman materi, grek langsung masuk ke mata kuliah berikutnya, pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mahasiswa ini perpindahan ke mata kuliah berikutnya itu kurang smooth ya. Jadi shock, agak kaget ya. Tidak ada istirahatnya. Nah, ini cooling down. Apa? Melakukan review secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas ini, dan dosen memberikan persepsi menuju ke aktivitas perancangan pembelajaran ya. Lalu yang kedua adalah penyelesaian output dan tagihan kegiatan ya. Saudara mahasiswa tidak bisa masuk ke LMS mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran kalau seluruh tagihan di aktivitas mata kuliah 1 ini tidak dituntaskan. Jadi nggak mungkin bisa masuk ke menu berikutnya kalau di sini tagihannya tidak dituntaskan ya. Jadi dosen mengkonfirmasi penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Itu aktivitasnya. Ibu bapak dosen dan saudara mahasiswa, semoga ini bisa memberikan pemahaman. Lalu berikutnya, kalau ini bermanfaat untuk ketua program studi atau ketua bidang studi atau pengelola ya. Jadi kalau begitu untuk aktivitas pendalaman materi ini saya menjadwal berapa dosen, kebutuhan dosennya itu berapa. Untuk persyaratan dosen secara umum saya kira sudah jelas ya. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara. Berlatar belakang di bidang pendidikan atau non-pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian yang diambil. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor.
memiliki sertifikat pendidik, ya, atau sertifikat lain, dan atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik. Ini utamanya untuk program-program kejuruan, ya, kejuruan. Tapi kalau bidang studinya fisika, ya sudah, dosennya harus memiliki sertifikat pendidik titik. Ya. Jadi diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah. Kalau ada lebih hebat, biar punya pengalaman memahami karakteristik peserta didik di sekolah. Ya. Tapi ini hanya diutamakan, bukan syarat harus, bukan. Menguasai teknologi informasi harus mutlak karena pembelajarannya dilakukan melalui LMS. Telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran PPG dalam jabatan. Ya. Berapa? Disesuaikan dengan karakteristik bidang studinya. Ya, sekurang-kurangnya ini edisi minimalis 3 orang, 2 orang untuk bidang studi, 1 orang untuk pedagogi. Tapi saya yakin ini berat sekali kalau seperti ini. Ya. Nah, sebagai contoh untuk bidang studi ekonomi, bidang studi saya amati kalau lihat modulnya, itu paling tidak diisi oleh dosen yang ahli ekonomi makro, ahli ekonomi mikro, dan akuntansi. Maka untuk bidang studinya butuh 3 dosen, 1 untuk pedagogi. Jadi sekurang-kurangnya butuh 4. Bagaimana dengan bidang studi yang guru SD? Ada 5 mapel pokok, ada PMP atau kewarganegaraan, ya. Lalu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Tentu butuh jumlah yang disesuaikan dengan karakteristik bidang studi. Kalau hanya dipaksa diampu oleh 2 atau 1 dosen bidang studi itu, saya yakin harapan Prof. Syawal yang memang ingin dosen ini harus menguasai advanced material nggak bisa terwujud. Ya, harus dipegang oleh para dosen yang memang punya keahlian spesifik di situ, yang memahami hot, yang memahami advanced material. Jadi dosen ini akan memberi, yang memberi ini harus punya lebih. Ya, jadi kalau mahasiswa ingin 4, dosennya harus punya 10. Ya, karena dosen ini ingin memberi. Ya, jadi harapannya begitu. Baik, ini adalah LK-nya. LK 1.1, kalau saya di slide sebelumnya salah menulis 1, ini 1.1 ya. LK ini untuk aktivitas belajar mandiri. Ya. Jadi modul yang sedang dipelajari apa? Judul KB-nya apa? Karena ada 4 KB ya. Lalu daftar peta konsepnya, istilah dan definisinya dituliskan di sini. Ya. Daftar materi yang sulit dipahami, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi apa? Ya, di sini. Kalau mahasiswa gagal, ya, tidak bisa mengidentifikasi ini, berarti gagal belajar mandiri. Ya. Untuk LK2, ini digunakan di hari kedua sampai hari ke-7, jurnal harian, refleksi setiap harinya. Ya. Jadi modulnya apa, judul KB-nya apa, uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi, hambatan yang dialami, lalu hal yang akan dilakukan untuk sukses belajar di hari berikutnya, modul berikutnya. Ya. Ada 2 LK ya, tuntas. Berikutnya ini tagihan kinerja, saya rangkum, berarti tagihan kinerjanya 1, menyelesaikan isian lembar kerja sebanyak 6 LK. Untuk LK 1.1. Yang kedua, isian lembar kerja 1.2 sebanyak 6 LK. 3, hasil jawaban tes sumatif untuk modul bidang studi 6 set, dan 1 set untuk pedagogik. Pedagogiknya akan di blend, dicampur, dirangkum menjadi 1 set yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang keempat, materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Formatnya seperti modul. Nah, biar gampang, tinggal lihat format yang ada di modul yang sudah dipelajari. Jadi 4 tagihannya. Nah, penilaiannya kalau ini khusus untuk Bapak Ibu dosen, tapi mahasiswa perlu mengetahui juga ada 3 komponen. Partisipasi aktif dan penyelesaian LK 25%. Penyelesaian self assessment tadi tes sumatif 7 set 35%. Produk berupa materi ajar 40%. Nilai akhirnya tentu diselesaikan dengan bobot ini. Ya, skor maksimalnya masing-masing 100, nilai akhir skor maksimalnya 100. Ya.
Nah, rincian untuk partisipasi aktif dan penyelesaian LK, LK-nya ada 12 lembar kerjanya, 6 1.1 dan 6 1.2. Jadi 1.1 ada 6 LK, 1.2 ada 6 LK, berarti 12 LK. Skor maksimalnya 5, sehingga kalau 12 LK ada sudah ada 60 ya. Berikutnya komponen ke-13 adalah keaktifan selama diskusi, kehadiran, keaktifan selama berdiskusi dengan dosen itu 40, totalnya 100. Rubrik untuk yang nomor 1 sampai 12, 1 sampai 12 ini ya, itu 1 sampai 5, nilai maksimal 5 itu apabila LK diisi dengan lengkap, tepat waktu, dan benar sesuai dengan instruksi. Lalu nilai minimal 1 jika tidak mengerjakan LK. Nah, 2, 3, 4 ini adalah gradasi dari 1 ke 5-nya. Ya. Lalu untuk item ke-13, aktivitas selama diskusi, ini tidak dirubrikkan karena sangat variatif sekali ya. Sudah ini diserahkan kepada dosen ya, berdasarkan judgement rasional dosen dengan skor maksimalnya 40. Nilai 1 sampai 40, silahkan. Yes. Lalu berikutnya untuk penilaian buku ajar ada 5 aspek, 5 indikator. 1, keluasan materi. 2, kedalaman materi, hot dan advanced material. 3, kemudahan untuk dipahami. 4, visualisasi dan ilustrasi, gambar-gambar menarik untuk difahami ya. Bahasa dan tata tulis. Masing-masing aspek 20 skor maksimalnya, sehingga total skor maksimalnya 100. Nah, ini untuk penilaian buku ajar. Sedangkan penilaian tes sumatif sudah ada di sistem nanti nilainya. Ya, saya kira itu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saudara boleh subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman agar semakin banyak teman-teman mahasiswa maupun calon mahasiswa yang memperoleh pemahaman terhadap salah satu mata kuliah, yaitu aktivitas pendalaman materi. Demikian saya Muhammad Hafid, salah satu anggota tim pengembang PPG 2021 di Kemdikbud, mengucapkan selamat mengikuti PPG dalam jabatan. Semoga sukses, semoga lulus dengan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.